nggak pernah nyangka bisa magang di Paragon dan Working Dead. Ya karena aku jadi tahu, orang-orang industri itu bekerjanya seperti apa dan lagi aku pernah ke tempat syuting dan jadi ekstras. Jadi kayak, oh ternyata, syuting tuh kayak gini gitu loh. Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita udah kedatangan alumni Petra, namanya Sandra. Dia juga sekarang lagi magang di Paragon Pictures. Nah, mungkin perkenalan awal Sandra boleh memperkenalkan sedikit ya, kamu siapa dan juga kamu backgroundnya dulu pendidikannya seperti apa gitu. Halo, salam kenal. Aku Cornelia Sandra, panggilnya Sandra. Aku S1-nya itu jurusan Digital Performing Art di Universitas Sugiyo Pranoto Semarang. Tapi fakultasnya itu di Bahasa dan Seni. Jadi gelarnya tetap sastra. Nah, meskipun gelarnya sastra, aku ada belajar seni nih. Nah, seninya tuh kayak musik, animasi, terus kayak storytelling juga dan juga script writing. Nah, ini berarti kamu sebenarnya udah pernah belajar scriptwriting dong sebelumnya. Nah, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk S2 di Petra dengan jurusan scriptwriting sama copywriting? Oke, jadi waktu itu Digital Performing Art itu jurusan baru. Dan aku tuh angkatan kedua nggak salah. Nah, jadi ya karena baru itu banyak materi-materi yang sebenarnya kurang dan ya aku juga merasa kurang gitu. Nah, turning point-nya itu ketika aku masuk di agensi dan ya bikin konten lah. Nah, di situ aku aplikasiin format scriptwriting itu ke dalam konten untuk bikin script dan di approve. Jadi kayak gimana ya, kenangan gitu tuh flashback gitu loh, gimana momen-momen aku bikin scriptwriting itu sebenarnya seru. Nah, ngepasin dengan kakakku akhirnya ngirim ads Petra itu yang spesifik banget tentang scriptwriting dan copywriting. Cuma masalahnya lagi-lagi itu jurusan baru kan. Nah, aku jadi mikir-mikir lagi. Tapi di ads-nya itu tuh kayak nulis pengajarnya itu dari PH langsung gitu. Jadi kan kayak wah ini kayaknya proper banget gitu. Akhirnya ya jadi tertarik dan masuk gitu. Nah, jadi kan sebenarnya di Petra itu ada copywriting sama scriptwriting ya gitu. Kalau boleh aku tahu kamu lebih suka yang mana dan kenapa? Kalau lebih suka ya karena aku suka bikin cerita jadi scriptwriting. Cuma ya kita semua kan perlu bisnis dan kita perlu menjualkan apa yang ingin kita jual, dan kita juga scriptwriter, kita jual itu ke produser, jadi kita juga butuh copywriting sih. Jadi ya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Nah, sekarang kan kamu lagi magang kan di Paragon. Kira-kira gimana perasaannya ketika tahu Petra tuh kerjasama sama Paragon dan bisa langsung meng-invite kamu nih sebagai interns? Seneng of course. Maksudnya siapa sih yang nggak mau ada jalan kebuka dan kamu tinggal masuk gitu. Ya seneng sih, suatu kesempatan menurutku dan privilege ya. Dan aku sendiri juga masih senggang dan punya banyak waktu gitu. Meskipun aku dari luar kota, jadi ya gasin aja sih. Iya, soalnya kan kamu kan juga sampai ngekos kan di sini. Dan waktu itu sempet nanya-nanya juga kan soal kosan gitu. Jadi menarik banget kamu sih dari luar kota gitu ya. Dan akhirnya mau willing untuk datang ke sini gitu loh, ke Paragon. Nah, kamu mungkin sebelum masuk Paragon tuh punya ekspektasi gitu ya, kerja di PH seperti apa gitu. Tapi setelah kamu masuk nih, bener-bener jadi internsnya di Paragon, ada perubahan nggak? Ada perbedaan nggak dengan ekspektasi kamu? Kalau ngomongin ekspektasi, sebenarnya aku nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya aku datang ini dengan zero expectation dan juga aku orangnya go with the flow. Tapi setelah masuk itu aku jadi kayak sadar ternyata orang-orang di sini tuh super sibuk gitu. Jadi apa-apa meeting, apa-apa diskusi kayak setiap hari ada gitu. Ya kamu termasuk interns yang paling sibuk ya, Sandra, projectnya paling banyak, tapi tidak bisa di-spill. Nah, kamu kan sebenarnya udah kebiasa nih sama berbagai macam format gitu ya. Ketika di S1 kan kamu juga belajarnya udah lumayan banyak gitu.
ketika harus fokus di film, apalagi kayak magang, langsung kita kan fokusnya bikin skrip gitu ya, atau nggak development cerita, langsung film panjang gitu. Ada nggak yang bikin kamu kaget atau kayak nggak biasa nih ternyata nggak segampang itu gitu misalkan? Ya lumayan, kayak karena dulu tuh nggak terlalu belajar yang sangat detail kayak karakter, harus mikirin motivasi dan segala macam, itu nggak pernah dipelajari sebelumnya. Jadi dulu mama belajar ya bikin cerita ya cuma yang penting jalan gitu dan protagonisnya dapat apa yang dia mau. Tapi sekarang kayak harus benar-benar dipikir motivasi karakter itu apa supaya ada meaningnya gitu loh. Udah kuliah nih S2, udah saya kuliah S2 di Petra. Ada nggak mata kuliah favorit dan juga dosen favorit mempengaruhi kamu ketika magang di sini? Misalkan kayak, oh ternyata nih skill yang kamu dapetin di mata kuliah tersebut tuh bisa jadi pegangan kamu ketika magang di sini. Dosen dan mata kuliah kalau itu writing for series sama character and story development itu dari dosen pertama dari Kak Uti, yang kedua itu Kak Ian. Kalau Kak Uti itu aku sukanya karena ngajar itu sangat detail dan kayak tegas gitu loh. Dan gimana ya, dan beliau tuh benar-benar ngajarin caranya nge-pitch ke produser itu gimana. Itu, dan waktu itu aku ingat banget kelas series itu kita harus ngulang-ngulang gimana presentasi untuk nge-pitch itu ke produser berkali-kali sampai beliau itu merasa yakin ini sudah benar gitu loh. Kalau Kak Ian itu aku suka karena pengajarannya tuh sangat santai dan ya lebih enjoy gitu, lebih fun, lebih yang bisa engaging orang untuk kayak ya punya kamu tuh bagus tapi sebaiknya di gini-gininya gitu. Oke. Tapi berarti 2 kelas itu adalah 2 kelas yang paling berguna lah ketika kamu magang, karena kamu belajar banyak dari situ gitu kan ya. Nah selain itu ada nggak hal yang berkesan selama kamu magang di Paragon so far ya? I was gonna say meeting ya sebenarnya. Cuma kalau dipikirin lagi, yang paling memorable itu ketika pitching di depan produser dan juga para revisi lainnya. Di tempat yang ketika aku masuk biasanya tuh gede dan luas, itu ketika hari itu tuh berasa kayak sempit banget. Dan sebagai orang yang cukup struggle dengan public speaking, sangat-sangat nervous, tapi sangat-sangat tertantang. Kayak ya takut, tapi aku juga nggak mau kabur gitu loh. Dan di momen itu kayak aku mikir ya ini bisa jadi stepping stone ya, apalagi di depan para produser gitu loh. Jadi itu sih momen yang paling berkesan banget. Cara kamu approach, mungkin dulu tuh kamu masih belum mengerti secara langsung gitu loh, gimana sih caranya menulis skrip gitu. Tapi setelah ini, apakah ada perubahan setelah kamu lulus S2 di Petra? Iya ada. Seperti kataku tadi sebelumnya, kalau aku bikin cerita tuh ya cuma jalan aja, yang penting jalan dan protagonis kita inginkan. Tapi ketika di sini nggak cuma itu, kamu harus mikirin detail karakter, kayak motivasi dan segala macam itu secara detail dan secara nggak yang bertele-tele gitu. Pokoknya secara ringkas dalam skrip 90-120 halaman. Oke. Sekarang nih setelah lulus, berarti juga kan kamu mungkin akan magang juga Kak, sedang magang dan bentar lagi juga bakal lulus gitu kan dari magang ini. Kamu punya rencana mau melakukan apa lagi gitu? Sudah punya plan kah? Kalau plan sih aku pengennya ini ya, masuk ke dunia komik digital. Tapi nggak cuma yang logo hijau doang, tapi ya intinya yang berhubungan gitu. Tapi kenapa harus ke arah sana gitu? Karena yang pertama karena aku suka gambar dan juga bikin cerita, jadi dua itu tuh kayak kombinasi yang pas banget. Terus ya aku tertarik dengan komik karena aku anaknya visual deh. Jadi kalau cuma baca novel doang tuh kadang nggak kebayang gitu loh suasana cerita. Tapi kalau komik tuh sudah bisa langsung digambarkan dari tone dan ekspresi gitu. Kamu udah ada gambaran belum? Kamu akan menulis
si komik digital ini seperti apa gitu, entah genrenya. Kalau genre sih yang biasa pakai di novel nulis film ya guys, yang a bit angst, terus lebih tersuit, yang adalah karakter yang mati gitu, terus membahas tentang mental issues. Oke, menarik karena aku sendiri malah ngerasa belum tentu aku bisa ngarah ke komik digital sih San gitu, karena itu kayaknya platform yang beda gitu. Cuman kamu punya keberanian untuk ayo kita coba buat komik digital, menarik menurutku. Nah, aku pengen minta tolong kamu nih untuk melengkapi sebuah kalimat. Jadi kayak sebelum S2 ini aku gak pernah nyangka bisa, apa yang kamu gak pernah nyangka bisa itu? Nggak pernah nyangka bisa makan di Paragon dan working with ya, karena aku jadi tahu orang-orang industri itu sebenarnya seperti apa, dan lagi aku pernah ke tempat syuting dan jadi ekstras, jadi kayak oh ternyata syuting tuh kayak gini gitu loh, gitu sih. Oh ya benar, kamu tuh berarti salah satu ekstras di Kosa Gelap 2 kan? Iya. Oke, teman-teman kalau mau nonton Sandra sebagai ekstras, Kan nonton Kosa Gelap 2 ya. Nah, buat yang terakhir nih, San, coba dong encourage nih kalau misalkan mereka tuh suka nulis tapi masih bingung mau ambil S2 di Petra atau enggak gitu. Bagaimana kamu sebagai alumni men-encourage mereka supaya ikut? Oke. Buat kalian yang suka nulis, apalagi film entusias, menurutku nggak perlu takut lagi untuk belajar, dan nggak ada kata telat. Dan di Petra ini sudah difasilitasi, jurusannya juga sangat spesifik, screenwriting dan copywriting, dua-duanya sangat dibutuhkan di dunia industri kreatif. Kalau misalnya kalian nggak punya waktu gitu, di Petra ada kelas untuk hari Sabtu, dan itu pun juga waktunya bisa pagi, bisa sore, jadi kalian bisa lah untuk nggak perlu mikirin waktu gitu. Maksudnya waktunya tuh fleksibel, karena kan emang kita tuh bukan hanya untuk mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja gitu. Jadi kayak kelasnya tuh pasti akan dimulai kalau hari biasa tuh di malam hari, kalau misalkan ada di hari Sabtu tuh pasti dari pagi dan sampai sore lah. Jadi nggak mau makan weekendnya banget gitu. Oke, paling itu aja. Makasih Sandra udah datang dan udah ngobrol sama kita hari ini. Sekian bincang-bincang dari kita. Makasih ya semuanya. Dadah.